Dua jenis bakteri utama yang berperan penting dalam proses ini adalah satu, Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini berbentuk batang dan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan aroma khas dari yogurt. Yang kedua, Streptococcus thermophilus. Bakteri berbentuk bulat ini berkontribusi pada rasa asam dan tekstur dari yogurt. Ketika bakteri-bakteri ini ditambahkan ke susu, mereka akan mengonsumsi laktosa atau gula susu dan menghasilkan asam laktat. Asam laktat inilah yang memberikan rasa asam pada yogurt dan menyebabkan susu menggumpal dan membentuk tekstur yang kita kenal. Terdapat alasan mengapa susu dan yogurt plain harus dipanaskan hingga 80 derajat Celcius, kemudian didinginkan kembali ke 40 derajat Celcius sebelum difermentasi, yakni yang pertama membunuh bakteri jahat. Pemanasan hingga 80 derajat Celcius bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri patogen atau berbahaya yang mungkin terdapat di dalam susu. Proses ini disebut sebagai pasteurisasi. Yang kedua, untuk menonaktifkan enzim. Suhu tinggi juga akan menonaktifkan enzim-enzim yang tidak diinginkan di dalam susu, sehingga tidak mengganggu proses fermentasi oleh bakteri baik. Yang ketiga ada mendenaturasi protein. Pemanasan menyebabkan protein susu mengalami denaturasi atau perubahan struktur yang membuat protein lebih mudah menggumpal saat berinteraksi dengan asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga terbentuk struktur tekstur yogurt yang khas. Yang keempat ada menciptakan lingkungan optimal. Setelah didinginkan hingga 40 derajat Celcius, suhu menjadi ideal bagi pertumbuhan bakteri baik seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri-bakteri ini akan aktif mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat dan menghasilkan rasa asam dan tekstur kental pada yogurt. Alasan mengapa harus menggunakan termos. Yang pertama, termos dirancang untuk menjaga suhu di dalamnya tetap stabil, baik panas maupun dingin. Dengan demikian, suhu 40 derajat Celcius dapat dipertahankan selama proses fermentasi berlangsung, sehingga bakteri dapat bekerja secara optimal. Kedua, jika yogurt dipindahkan ke wadah biasa, suhu di dalamnya akan mudah terpengaruh oleh suhu lingkungan sekitar. Ketiga, termos yang tertutup rapat dapat melindungi yogurt dari debu dan kotoran. Keempat, termos mudah dibawa dan disimpan. Kesimpulannya, proses pembuatan yogurt melibatkan pemanasan suhu hingga 80 derajat Celcius untuk membunuh bakteri berbahaya, menonaktifkan enzim, dan mendenaturasi protein agar menghasilkan tekstur yang lebih kental. Setelah itu, susu didinginkan hingga 40 derajat Celcius agar bakteri baik seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dapat tumbuh optimal dan mengubah laktosa menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam dan tekstur khas yogurt. Penggunaan termos dalam fermentasi bertujuan untuk menjaga suhu tetap stabil sehingga bakteri dapat bekerja secara maksimal tanpa gangguan dari lingkungan luar. Setelah proses fermentasi selesai dalam waktu sekitar 3 hari, yogurt siap untuk dikonsumsi.